bahwa tidak akan tergantikan lah peran ayah atau ibunya. Nah, tanpa informasi yang jelas, lalu anak ini respon tudanya gimana? Mungkin 5 tahun atau 10 tahun berikutnya baru tuh muncul gejala-gejala psikologis dan gangguan kesehatan mental yang pemicunya ternyata itu diakibatkan proses perceraian yang tidak sehat. Halo Tagarians, berjumpa lagi dengan saya Afi. Di sini kita akan berbincang dengan seorang psikolog, Irma Gustiana Andriani, yang biasa saya sapa dengan Mbak Ayang. Kita akan membahas tentang perceraian, melihat apa yang terjadi di dunia ini sedang menjadi sorotan Bill Gates dan Melinda. 27 tahun menikah, ternyata itu bukan jaminan untuk tidak bercerai. Jadi kita akan membahas tentang hal itu dan terutama juga perceraian yang umum terjadi di Indonesia. Saya sapa dulu Mbak Ayang. Halo Mbak Ayang. Halo Mbak Afi, halo teman-teman Tagarians, semuanya apa kabar? Baik, sehat. Mbak Ayang sehat ya? Alhamdulillah sehat. Iya. Jadi begini Mbak, Bill Gates dan Melinda mengumumkan bahwa mereka bercerai setelah menikah 27 tahun. Itu kan bukan waktu yang singkat ya, dengan harta gono gini hampir 2 triliun rupiah. Kalau kita melihat fakta-fakta yang terjadi di masyarakat, ada yang baru menikah beberapa bulan kemudian bercerai. Ada yang 30 tahun, 35 tahun bercerai. Ternyata waktu itu tidak membuktikan apa-apa, tidak menjamin apa-apa sebuah kelangsungan rumah tangga. Nah, kemudian kalau Mbak Ayang lihat apa yang terjadi dengan Bill Gates dan Melinda ini, apa yang terpikir oleh Mbak Ayang? Ya, makasih Mbak Afi. Jadi memang kalau yang kepikiran yang pertama kan sangat disayangkan ya, karena kan mereka juga pastinya role model bagi hampir mungkin sebagian masyarakat di dunia yang menikah. Ya, jadi melihat figur atau tokoh seperti Bill Gates dan Melinda, di mana dari segi popularitas, kemudian dari segi finansial, anak-anak yang sehat dan berhasil, ya pastinya kan idaman sekali bagi orang yang melihat dari luar. Dan kemudian banyak spekulasi ya memang yang terjadi ketika mereka bercerai, apakah mungkin ada pihak ketiga atau mungkin ada hal-hal terkait dengan personal issue lain. Ini banyak sekali. Nah, kebetulan juga kemarin kan mereka mengumumkan sendiri ya Mbak Afi kalau mereka sudah tidak bisa bersama lagi. Melinda sendiri memberikan statement kenapa mereka bercerai karena ternyata tidak bisa bertumbuh bersama sebagai pasangan di pernikahan tersebut. Pastinya kita bertanya-tanya ya, jadi selama ini 27 tahun di mana tuh nggak bertumbuhnya gitu. Jadi memang yang pertama turut prihatin dan sangat disayangkan, pastinya mengagetkan bagi semua orang yang memang melihat mereka sebagai role model. Tapi aku mau highlight juga Mbak Afi, jadi banyak sekali juga kasus-kasus yang terjadi di Indonesia yang mungkin memang datang ke klinik sendiri atau misalnya mereka yang saya kenal, ini banyak sekali memang yang mempertahankan pernikahan sampai belasan dan puluhan tahun itu karena anak-anak. Jadi ketika anak-anaknya sudah dirasakan settle, lalu mereka memang mengambil keputusan untuk berpisah yang selama bertahun-tahun itu mereka tahan, mereka kondisikan untuk tetap bersatu demi keberlangsungan kesehatan mental anak-anak mereka. Lalu ketika anak-anak mereka sudah settle dari segi pendidikan, kemudian pekerjaan, dari segi juga mentalitasnya, akhirnya mereka memutuskan menikah, bercerai, berpisah. Nah itu banyak juga yang terjadi seperti itu Mbak Afi. Iya, jadi rumah tangga itu kadang-kadang tidak seperti yang kita lihat ya Mbak ya. Dari luar kelihatannya oke, baik-baik saja, kita nggak tahu ada apa di dalam mereka. Nah, seperti yang Mbak yang tadi sampaikan itu ya. Sebenarnya untuk memutuskan bercerai itu pasti nggak mudah bagi dua belah pihak ya Mbak. Pasti, sangat tidak mudah Mbak Afi. Banyak hal yang harus dipertimbangkan ya, begitu. Ketika sampai pada keputusan bercerai, katakanlah dua-duanya ingin bercerai atau salah satu memang udah tidak bisa lagi, itu sebenarnya apa yang harus dilakukan Mbak?
Oke. Itu kan ada beberapa tahap ya. Yang pasti yang pertama kita memetakan dulu persoalan rumah tangga ini yang terjadi tuh core dasarnya karena apa. Pertama, apakah memang ada kekerasan atau tidak? Ya, karena kalau sudah kekerasan itu memang biasanya pasangan itu sulit untuk menerima korbannya ya. Korbannya bisa suami, bisa istri ya. Lalu kemudian apakah karena kekerasan ini kan juga banyak ya, ada juga yang terkait dengan finansial. Contohnya karena di masa pandemi seperti ini banyak sekali loh Mbak Afi memang akhirnya memutuskan untuk berpisah karena dipicu oleh kekerasan finansial. Jadi memang tidak diberikan lagi nafkahnya secara rutin kepada pasangan. Ada juga yang seperti itu akhirnya tidak tahan memutuskan bercerai. Jadi kita lihat dulu secara petanya sebetulnya keluarga kita ini kenapa sih isu ini kok terus muncul. Lalu kemudian ya pasti kan kita ada usaha untuk komunikasi gitu. Jadi bagaimana kita sebagai pasangan suami dan istri mengkomunikasikan permasalahan tersebut dengan bijaksana ya tentunya. Lalu kemudian ketika kita mencoba usaha untuk berkomunikasi tapi tidak menemukan jalan keluar, tentu kita membutuhkan pihak ketiga. Pihak ketiga yang tentunya lebih netral. Yang pertama biasanya itu mungkin bisa pemuka agama yang kita kenal. Karena ada rata-rata yang memang mengambil pihak ketiga ini adalah pemuka agama, kemudian mereka diskusi, lalu kemudian ada yang mengambil sesi konseling dengan konsultan pernikahan secara psikologis. Dan kemudian ada proses konseling di situ. Kalau di proses konseling ternyata tidak menemukan juga jalan keluar yang memang sangat baik untuk keduanya, ya memang pada akhirnya keputusan terakhir ini berpisah demi kesehatan mental masing-masing dan juga anak-anak mereka. Jadi memang prosesnya agak panjang sampai betul-betul memutuskan memang kita sudah tidak bisa bersama-sama lagi dalam ikatan pernikahan. Tapi sebagai orang tua, kita masih ayah dan ibu dari anak-anak kita. Tapi untuk ikatan pernikahan, mereka memang bisa melepaskan diri. Gitu. Iya. Kalau kita melihat di film-film Hollywood itu, walaupun pasangan sudah bercerai, mereka masih bisa menjalin hubungan baik dengan anaknya. Sepertinya anak dikondisikan tidak kehilangan siapapun, kita selalu ada buat kamu. Kalau Mbak Yang sendiri melihat fenomena di Indonesia, kemudian juga mungkin berhubungan dengan klien-klien yang menghadapi perceraian itu, apakah seperti itu bisa berdamai dengan keadaan setelah bercerai tapi bisa berkomunikasi baik, atau bagaimana Mbak kalau untuk di Indonesia? Iya, yang saya lihat sih beda-beda ya sebenarnya ya Mbak Afi, karena setiap orang kan punya latar belakangnya yang beda-beda pula dan pengalaman personalnya juga beda. Ada sebagian yang memang berpisah namun tidak baik-baik saja. Ya, jadi ada perselisihan sengketa pengasuhan anak. Ya, jadi banyak yang seperti itu sehingga pada akhirnya memutuskan untuk bertemu dengan pihak psikolog ya untuk menentukan nih mana yang paling tepat, dan juga ada yang mengambil jalur langsung ke hukum gitu. Tapi ada juga kasus-kasus lain yang memang mereka ke klinik, mereka baik-baik saja sebagai orang tua. Jadi berpisah tapi tetap dalam kondisi baik dan kemudian jadi sahabat, jadi teman. Tujuannya apa? Tujuannya untuk bisa mendidik dan mengasuh anak secara bersama. Jadi co-parenting gitu. Jadi mereka sebagai parents bersama-sama walaupun tidak dalam satu rumah. Jadi memang ada yang seperti itu. Yang sengketa juga ada banyak sekali gitu, sehingga dampaknya pada anak begitu, Mbak Afi. Iya. Kemudian kalau kita udah memutuskan bercerai, langkah teknisnya apa Mbak yang harus dilakukan sampai ke pengadilan? Oke. Mungkin kita runtun dulu dari awal ya Mbak Afi ya. Jadi kalau misalnya teman-teman semua pada akhirnya akan memutuskan untuk berpisah dengan pasangannya, maka yang harus dilakukan adalah menyiapkan mental anak sih, gitu ya. Jadi kita taruh dulu ya, anak-anaknya itu harus disiapkan karena banyak sekali anak-anak yang tidak well informasi gitu, jadi nggak punya informasi lengkap mengenai perpisahan orang tuanya. Ada yang tiba-tiba orang tua ayahnya udah nggak balik lagi, tapi anaknya nggak diinformasikan. Ada juga yang hanya ibunya saja yang mengkomunikasikan sehingga si anak merasa ayahnya adalah pelaku gitu ya, seseorang yang sangat jahat sekali terhadap keluarga. Ada juga yang seperti itu. Jadi pada intinya adalah ketika akan memutuskan bercerai, coba komunikasikan juga dengan terutama yang sudah memahami konteks pernikahan. Ya, terus kemudian agar anak
bukan tidak merasa bahwa dirinya adalah penyebab dari perpisahan orang tuanya. Lalu kemudian ketika dia memutuskan untuk berpisah, ya tentu masing-masing kan memiliki pengacaranya masing-masing ya. Jadi menyiapkan mental, kemudian menyiapkan dari sisi hukum, lalu kemudian nanti ada mediasi, lalu kemudian ya nanti kan bisa dibicarakan lebih lanjut lagi di konteks pengadilan agama. Gitu. Nah, kalau di pengadilan agama itu kan juga butuh bukti-bukti ya, bukti-bukti dari pihak, ada yang membutuhkan mungkin kalau ada kekerasan berarti butuh bukti visum. Kemudian kalau ada perselingkuhan, data validnya seperti apa. Kemudian kalau terkait juga dengan kekerasan finansial, apa buktinya. Jadi data itu harus valid sampai benar-benar dirasakan bahwa memang tidak ada jalan keluar yang lebih tepat selain berpisah gitu. Itu udah poin paling terakhir gitu ya. Dan di pengadilan agama pun kan ini mereka ada proses mediasi ya. Jadi di mediasi dulu ya mungkin saja ternyata pada akhirnya tidak jadi berpisah gitu karena diusahakan untuk bisa kembali lagi bersama-sama utuh dalam keluarga gitu. Kalau aku sih concernnya ke mental anak sih Mbak, karena banyak banget yang terdampak. Betul. Anak-anak ini kayaknya sulit ya. Kalau kita membayangkan di posisi anak, kayaknya nggak pernah bisa menerima. Betul. Harus memilih salah satu, pasti ingin semuanya bersatu. Itu pasti berat sekali buat anak kan Mbak. Betul. Ya. Dan ada respon tunda Mbak Afi. Respon tunda nih, misalnya kita memutuskan untuk berpisah dengan pasangan. Kita lihat anak kita baik-baik aja, nggak apa-apa kok anak kita sepertinya bisa menerima. Tapi tanpa memberikan informasi, tanpa memberikan perhatian yang tulus kepada dia ya, bahwa tidak akan tergantikan peran ayah atau ibunya. Nah, tanpa informasi yang jelas, lalu anak ini respon tundanya gimana? Mungkin 5 tahun atau 10 tahun berikutnya. Baru tuh muncul gejala-gejala psikologis dan gangguan kesehatan mental yang pemicunya ternyata itu diakibatkan proses perceraian yang tidak sehat antara orang tuanya. Jadi bisa menahun, nanti munculnya baru nanti ketika dia dewasa. Ada yang seperti itu juga. Jadi memang benar-benar kita harus meletakkan ego di tempat terendah ya, sebagai orang tua ya Mbak. Betul sekali Mbak. Supaya hal buruk seperti itu nggak terjadi ya. Yes, betul Mbak. Tapi realitasnya itu nggak bisa dihindarkan juga ya, peristiwa-peristiwa itu terus terjadi dan berulang perceraian itu. Iya, ya kalau sekarang memang kalau kita baca data statistik selama pandemi aja terjadi kenaikan yang cukup signifikan Mbak Afi gitu, proses kasus-kasus dengan kekerasan dan juga perceraian gitu kan, karena mungkin selama ini kita cukup terlena dengan kebiasaan kita kerja di luar rumah, suami kita juga di rumah, kita ketemu hanya 1-2 jam, 3 jam, kadang-kadang ngobrol juga nggak lama. Nah, sementara di masa-masa pandemi seperti ini kita benar-benar diuji nih, bagaimana kita bersama-sama pasangan 24 jam, 7 hari seminggu, berhari-hari, itu bisa sama-sama saling menekan ego masing-masing gitu, meredakan ego, memahami, lalu kemudian memaklumi ya kan, karena kan kita harus maklum kalau ternyata pasangan kita tuh gitu. Jadi banyak hal yang perlu untuk kita adjust ya, termasuk konteks pernikahan gitu. Bahkan ada yang sudah 10 tahun, 15 tahun ternyata perlu adjust juga di masa-masa pandemi seperti ini gitu. Tadi Mbak yang bilang pada masa pandemi jumlah perceraian meningkat, dan itu karena kekerasan. Maksudnya bukan karena finansial, tapi ternyata mereka nggak bisa ngobrol selamanya, itu gimana? Ya, ada yang karena kasus kekerasannya kan macam-macamnya, kekerasan secara lisan, verbal, jadi mengutarakan kata-kata melecehkan, ya, kemudian kata-kata kasar, makian, itu juga banyak. Terus kemudian ada juga yang terkait dengan kekerasan secara fisik, karena bisa saja terpicu sama stres, mungkin pasangan ini di PHK mungkin, terus kemudian atau secara finansial pemasukannya berkurang drastis. Nah, si pelaku ini tidak memiliki kemampuan regulasi emosi yang baik. Pada akhirnya yang ditemukan di rumah kan anak dan pasangannya gitu ya. Jadi melakukan kekerasan fisik, lalu secara finansial itu juga bisa. Jadi mengabaikan kebutuhan ekonomi keluarga. Karena sebetulnya mungkin si pasangan ini secara ekonomi berkurang, tapi tidak coba dikomunikasikan dengan pasangannya.
Nah, karena pada intinya adalah mengkomunikasikan apa yang terjadi, sesungguhnya itu sangat membantu sekali gitu loh untuk mencari jalan keluar gitu. Nah, kemudian ya itu hanya dipicu ya. Kalau aku melihat mereka yang bercerai ini, pandemi ini hanya pemicu. Karena sebenarnya mereka juga nggak strong dari awal gitu. Jadi mungkin dari awal mereka komunikasinya buruk atau juga mungkin apa namanya yang satu workaholic sekali ya, macam-macam sih sebenarnya gitu. Katakanlah perceraian yang akan diambil setelah semuanya diurusi termasuk mental anak atau tetap belum selesai. Kemudian di luar negeri kita kenal dengan perjanjian Gonogini. Itu di Indonesia dikenal nggak Mbak? Perjanjian pranikah itu. Ya, kalau di Indonesia sendiri sih sebetulnya banyak orang yang belum familiar. Tapi aku melihat bahwa semakin hari kebutuhannya cukup signifikan. Karena ya memang menikah kan kita pengennya sekali seumur hidup. Gitu ya Mbak Afi ya, kita sepakat dengan itu ya. Ketika memutuskan menikah, kita harus konsekuen dengan pilihan kita. Menikah dengan si A ya kita harus sepakat dengan segala macam kekurangannya dia. Lalu kemudian makin kesini memang kan makin meningkat juga ya. Baru nikah setahun, baru nikah 6 bulan, kemudian mereka nggak sabar pengen berpisah, merasa nggak cocok. Padahal cari kecocokan dalam sebuah pernikahan itu bahkan bisa berpuluh-puluh tahun gitu ya. Nah itu kan sebuah hal yang harus dipahami. Nah, karena memang makin kesini juga makin banyak dan millennials ternyata itu juga sudah cukup familiar. Beda sama kita. Kalau kita produk zaman dulu yang lebih pada ya udahlah kita percayakan pada pasangan kita saja terkait hal-hal yang terkait dengan harta dan lain sebagainya, kita tuh cuman istri yang menerima istilahnya gitu ya. Tapi makin sini wawasan-wawasan terkait dengan tadi termasuk surat perjanjian pranikah itu yang aku lihat memang mereka lebih well information gitu. Ya, jadi menurutku itu juga bisa menyelamatkan mereka pasca perceraian kalau seandainya mereka bercerai gitu. Jadi sebenarnya perjanjian pranikah itu tujuannya apa Mbak? Ya, yang pertama sih sebetulnya perjanjian pranikah ini kan terkait dengan harta ya. Jadi bisa saja, karena kan sekarang banyak sekali wanita-wanita karir yang sudah memiliki aset sendiri gitu. Jadi ketika dipersatukan dalam pernikahan supaya lebih mudah kontrolnya, sehingga memang dibuatlah surat perjanjian ini bahwa aset yang dibawa saya adalah ABCD. Lalu aset yang dibawa suami apa, lalu kemudian nanti ada aset yang memang karena berjalan selama pernikahan itu. Lalu kalau nanti ternyata terjadi perceraian lebih mudah gitu, jadi nggak sengketa karena sudah jelas dari awal. Lalu kemudian di situ kan isinya juga terkait dengan tanggung jawab masing-masing, tanggung jawab suami dan tanggung jawab istri gitu. Lalu juga yang ketiga terkait dengan hak asuh. Jadi kalau seandainya nanti terjadi perpisahan maka ya untuk pengasuhan apakah nanti mau co-parenting bersama-sama pengasuh atau nanti diserahkan kepada pihak ibu sampai usia sekian. Nah itu juga bisa dibicarakan di dalam surat perjanjian pernikahan. Nah surat perjanjian pernikahan ini kan harus disahkan, jadi harus ada pihak ketiga yang menyaksikan proses pembuatannya dan itemsnya apa saja. Nah ini bisa dikuatkan di pengadilan agama, jadi bisa dimasukkan ke dalam tadi gitu ya. Ketika dia menikah, dia mengurus surat-surat pernikahan dan di dalamnya juga ada surat perjanjian pranikah. Kemudian ini bisa di-renew, Mbak Afi. Jadi bukan cuma sekali dibikin terus selamanya tuh seperti itu enggak. Jadi di perjalanan itu kita bisa modifikasi atau kita review berdasarkan kesepakatan bersama. Jadi tidak hanya menguntungkan satu pihak. Jadi pasangan ini suami istri ini harus sama-sama diuntungkan dengan adanya surat perjanjian itu dan tentunya berdasarkan tadi ada payung hukum di situ. Gitu. Sepertinya kalau ngelihat poin-poin dalam surat itu pasangan ini sama-sama sadar gitu apapun risiko nanti sengketa kita tetap baik-baik ya kalau melihat itu keuntungannya ya Mbak ya. Keuntungannya gitu, jadi nggak ada, karena kan selama ini kita lihat lah beberapa contohnya saja tokoh-tokoh populer ya gitu ya, artis yang sering kita lihat itu banyak sekali yang pada akhirnya berpisah tapi unfinished business kan Mbak Afi. Jadi PR mengenai sengketa
pengasuhan anak dan juga harta ini nggak selesai-selesai. Sehingga pada akhirnya sama-sama saling menyakitkan. Anak-anak yang melihat peristiwa itu tentu kan ada traumatic eventnya juga gitu. Kenapa kok begini ya? Walaupun mungkin dia nggak menyaksikan secara langsung, tapi dia tahu dari pihak ketiga. Kalau sekarang gampang nyari taunya dari misalnya sosial media gitu ya. Jadi sebetulnya itu akan membuat memuluskan proses perpisahan sehingga tidak ada sengketa dan tidak ada emosi negatif di situ. Karena dari awal kita sudah sepakat. Jadi kalau ada yang merasa kurang ya silakan diperlihatkan saja perjanjiannya itu gitu. Oke. Melinda sama Bill Gates tidak membuat surat perjanjian pranikah. Untuk kasus perceraian tanpa surat perjanjian pranikah itu pembagian harta gono-gininya gimana? Nah, itu balik lagi kita karena kan kalau kita di Islam kan ada pembagiannya gitu ya, kayak warisan segala macam termasuk juga yang terkait sama perpisahan tuh nanti seperti apa. Nah, kalau misalnya sekarang nggak ada surat perjanjian pernikahan karena semua based on trust, karena mereka juga yang generasi X ya, zaman dulu banget gitu. Jadi memang ketika menikah ya kita nggak usah lah ya, kita trust aja, kita by proses, diadik seperti itu. Nah, balik lagi sekarang kan kalau hanya mereka berdua, kalau mereka sama-sama bijak, ya tentu mereka punya poin-poin sendiri ya, yang kita nggak tahu. Dan itu memang harus disepakati bersama. Lalu kemudian pastinya setelah mereka bikin poin-poinnya, kemudian kalau anak-anaknya sudah bisa dilibatkan, ya kan kalau nggak salah anaknya yang besar udah umur 20-an sekian, sebenarnya bisa untuk diajak ikut serta juga gitu, karena mungkin ada aset-aset tertentu yang harus dipegang sama salah satu atau 3 anaknya, jadi itu harus dikomunikasikan. Kemudian juga yang terkait sama tadi payung hukumnya ada apa enggak setelah dituliskan, terus kemudian tentunya kita perlu payung hukum gitu ya untuk mensahkan bahwa oke, ini pembagiannya sudah oke, sudah jelas supaya di masa yang akan datang tidak ada sengketa lain gitu. Jadi intinya untuk meminimalisir jangan sampai ada proses-proses benturan-benturan atau drama-drama tambahan terkait tadi perpisahan yang tanpa surat perjanjian gitu. Oke Mbak, yang ini pertanyaan terakhir. Agak keluar konteks. Saya perhatikan ya 25 nabi dalam Al-Quran, dalam kepercayaan Islam itu tidak ada satupun nabi yang bercerai. Menurut Bayang kenapa itu? Ya, pertama kan pasti ya faktor keimanan itu menjadi hal penting sekali gitu ya. Jadi mungkin ya balik lagi kita kan bukan nabi ya, pasti kita tentunya secara keimanan kemudian itu pasti naik turun. Lalu kemudian banyak juga ternyata ya rekan-rekan kita yang basis agamanya bagus pun ternyata akhirnya memutuskan. Kenapa diputuskan? Karena kalau menikah itu sudah mudarat gitu. Ya sudah melukai, sudah zolim, ya itu akan lebih baik diputuskan saja untuk berpisah gitu, supaya walaupun itu kan nggak boleh, tapi kalau sudah zolim dan mudarat ya sudah pasti itu harus ditempuh. Dan apalagi kita yang mungkin basic agamanya mungkin masih kurang, imannya masih naik turun, gampang tergoda ini dan itu. Nah, benar-benar berarti secara mentalnya kita sih mindset. Jadi balik lagi kepada waktu menikah apa sih yang dipikirin gitu, kenapa memutuskan menikah dengan dia gitu, itu aja sebenarnya sih. Kita balik lagi kepada konsep awal, tujuan kita menikah itu untuk apa, itu sih Mbak Afi. Baik Mbak Ayang, terima kasih banyak sudah meluangkan waktu berbincang-bincang dengan kami. Terima kasih. Demikian Tagarians perbincangan kami dengan Ibu Irma Gustiani Andriana, terbalik ya, Mbak Irma Diana Gustiani. Saya manggilnya Mbak Ayang tentang Bill Gates, Melinda, dan perceraian-perceraian yang terjadi di sekitar kita. Sampai jumpa di lain kesempatan.